Bekerja sambil kuliah menjadi fenomena umum di kalangan mahasiswa. Meski membawa manfaat finansial dan pengalaman profesional, banyak mahasiswa mengalami kesulitan serius dalam membagi waktu. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan manajemen jadwal, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan akademik. Berikut adalah analisis rinci mengenai penyebab, dinamika, serta dampaknya. Yang pertama, beban akademik yang tidak konsisten. Jadwal kuliah dan tugas akademik seringkali berubah-ubah, tergantung dosen, mata kuliah, serta kebutuhan kegiatan kampus. Ketidakpastian ini menyulitkan mahasiswa dalam menyusun jadwal kerja yang tetap. Akibatnya, waktu kerja bentrok dengan kelas atau deadline tugas, membuat mahasiswa harus memilih salah satu. Tantangan utamanya, ada deadline yang berubah-ubah, dosen kadang memajukan atau memundurkan batas pengumpulan tugas, menambah tugas baru, atau menyesuaikan sistem penilaian. Mahasiswa yang sudah menyusun jadwal kerja menjadi kewalahan karena tugas tiba-tiba menumpuk. Kemudian ada jadwal kuliah, tidak selalu tetap. Di banyak kampus, perubahan jadwal kelas bisa terjadi akibat dosen berhalangan hadir, kelas pengganti, perubahan ruang atau jam perkuliahan, dan lain sebagainya. Perubahan mendadak ini sering berbenturan dengan shift kerja yang sudah disepakati. Tantangan selanjutnya yaitu intensitas tugas yang tidak merata. Pada awal semester, tugas biasanya ringan. Namun, mendekati UTS atau UAS, tugas menumpuk. Mahasiswa yang tidak mengantisipasi puncak beban ini menjadi stres karena sulit menyesuaikan jam kerja. Yang kedua, jadwal kerja yang kaku. Banyak pekerjaan part-time mengharuskan karyawan hadir pada jam tertentu yang tidak fleksibel. Jika jadwal kuliah berubah mendadak, mahasiswa kesulitan untuk menyesuaikan shift. Konflik ini bisa menimbulkan tekanan, baik dari pihak tempat kerja maupun dari pihak kampus. Walau disebut part-time, banyak pekerjaan tidak memberikan fleksibilitas tinggi. Seperti aturan shift yang kaku, mahasiswa sering tidak diberi keleluasaan memilih shift atau mengganti jam kerja. Misalnya, pekerjaan retail, F&B, atau operator admin cenderung menuntut kehadiran fisik sesuai jam tertentu. Kemudian, ada juga yang memberikan tuntutan produktivitas. Beberapa tempat kerja memberikan target performa, mencapai jumlah pesanan, melayani pelanggan tertentu, menyelesaikan laporan. Hal ini menambah tekanan yang memakan waktu di luar jam kerja. Kemudian yang ketiga yaitu kelelahan fisik dan mental. Menjalani dua peran sekaligus membutuhkan energi besar. Mahasiswa yang sering pulang malam setelah bekerja atau harus belajar setelah shift mudah mengalami kelelahan. Pengurangan waktu istirahat berpengaruh pada konsentrasi saat kuliah, produktivitas, hingga kesehatan jangka panjang. Setelah bekerja, mahasiswa masih harus mengerjakan tugas, belajar materi kuliah, menghadiri rapat organisasi, sehingga tidur menjadi kurang dan kelelahan kronis muncul. Kurang tidur dan stres memengaruhi kemampuan mengingat materi kuliah, konsentrasi di kelas, kemampuan berpikir kritis. Ini membuat mahasiswa sulit mengikuti perkuliahan dengan optimal. Keempat, kualitas akademik menurun. Kesulitan membagi waktu sering berimbas pada nilai. Mahasiswa mungkin terlambat mengerjakan tugas, kurang fokus di kelas, atau bahkan sering absen karena bentrok dengan jam kerja. Hal ini memperburuk kualitas akademik yang seharusnya menjadi prioritas utama. Kelima, tekanan psikologis. Konflik antara tuntutan kuliah dan pekerjaan dapat memicu stres, rasa bersalah, dan kecemasan. Mahasiswa merasa terjebak antara dua tuntutan. Mahasiswa merasa harus selalu memilih, bekerja untuk kebutuhan finansial atau kuliah untuk masa depan. Kondisi ini memunculkan rasa bersalah jika salah satu tidak berjalan baik. Mahasiswa juga khawatir mengenai nilai turun, atasan kecewa, waktu tidak cukup, hari esok yang semakin padat, membuat mahasiswa rentan mengalami kecemasan dan stres berat. Yang keenam,
Pengelolaan prioritas yang belum matang. Banyak mahasiswa belum memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik. Mereka mungkin menerima terlalu banyak shift, salah memperkirakan waktu belajar, atau tidak memiliki sistem perencanaan yang jelas. Akibatnya, mereka mudah kewalahan ketika kedua tanggung jawab memuncak. Ketujuh, dampak sosial dan kehidupan pribadi. Kesulitan membagi waktu berdampak pada aspek sosial, seperti minim interaksi dengan teman. Karena sibuk bekerja, mahasiswa jadi jarang nongkrong, tidak aktif berorganisasi, tidak punya waktu mengikuti kegiatan kampus. Hal ini memengaruhi perkembangan jaringan sosial yang sebenarnya penting untuk dunia kerja. Kemudian, hubungan keluarga menjadi renggang, waktu di rumah berkurang, komunikasi menurun, dan kelelahan membuat interaksi berkualitas menjadi jarang. Mahasiswa menjadi kehilangan waktu untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, ketergantungan finansial. Sebagian mahasiswa bekerja bukan hanya untuk pengalaman, tetapi karena kebutuhan ekonomi. Kondisi finansial menuntut mereka tetap bekerja meski jadwal kuliah sedang padat. Tekanan ekonomi ini membuat mahasiswa sulit mengurangi jam kerja, sehingga membatasi fleksibilitas.